Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ans Nime, membahas tentang kelanjutan anime secara detail dan terperinci. Oke, di video sebelumnya, Hajime dan yang lainnya berhasil memecahkan masalah kekurangan air di angka Jin dengan membuat sebuah waduk yang sangat besar. Setelah menyelesaikan masalah itu, Hajime pun langsung pergi untuk mencari penyebab dari keracunan yang diderita warga angka Jin. Dan ternyata penyebabnya itu adalah mata air angka Jin yang menjadi penyebab keracunannya itu. Mata air angka Jin itu ternyata telah dicemari oleh racun seekor slime yang sangat besar. Tapi dengan kekuatan Hajime, slime itu pun dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Tapi walaupun begitu, masalah warga-warga angka Jin yang keracunan tuh masih belum selesai. Demi menyelesaikan itu, Hajime dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi ke The Grand Guren Volcano untuk mendapatkan Steel Stone untuk mengobati para warga. Bagaimana perjalanan Hajime dan yang lainnya menuju ke The Grand Guren Volcano? Mari kita bahas di video ini. Pembahasan kelanjutan anime Arifureta volume kelima part ketiga. Dimulai. Let's go. The Grand Guren Volcano, sekitar 100 km di utara angka Jin. Gunung berapi itu memiliki ketinggian sekitar 3000 meter dari permukaan. Puncak dari gunung itu tidak seperti gunung berapi lainnya yang kerucut. Tapi The Grand Guren Volcano ini memiliki puncak yang sangat datar. Bahkan gunung itu lebih mirip seperti bukit daripada gunung. Meskipun The Grand Guren Volcano ini adalah salah satu labirin yang terkenal, tapi The Grand Guren Volcano ini masih kalah sama Orcus Agung itu, kalah populer. Karena labirin ini lebih berbahaya daripada labirin Orcus Agung. Dan monster-monster yang ada di sana itu menghasilkan kristal mana yang kurang berguna daripada yang di sana, dan juga susah didapatkan. Maka dari itu, labirin ini, The Grand Guren Volcano ini, tidak sepopuler Orcus Agung. Bukan sampai di situ saja, gunung ini juga dikelilingi oleh awan yang sangat tebal dan badai pasir yang sangat besar, hingga terlihat seperti dinding debu daripada sebuah badai pasir. Di sekeliling gunung itu juga terdapat monster yang mematikan seperti sunworm atau cacing gitu tuh, tanah yang kemarin itu yang mengintai di gunung itu. Sia bersyukur tidak berjalan kaki dalam perjalanan ini setelah melihat semua itu. Bahkan Tio yang masokis saja juga setuju dengan perkataan Sia itu. Di pinggir-pinggir gunung itu sebenarnya juga ada Steel Stone, tapi jumlahnya itu tidaklah banyak. Maka dari itu Hajime itu memutuskan untuk mengambil Steel Stone yang ada di labirin dan sekaligus menaklukkan labirin itu. Hajime menancap gas berisenya dan mulai memasuki dinding debu itu atau badai pasir itu. Begitu Hajime dan yang lainnya itu masuk, penglihatan mereka itu terhalang oleh badai pasir yang mengelilingi mereka dari segala sisi. Sama layaknya seperti kabut, badai pasir itu menghalangi jarak pandang Hajime dan yang lainnya. Dan tentu saja, badai ini lebih berbahaya daripada kabut. Karena secara fisik, pasir itu bisa membahayakan tubuh daripada kabut. Ketebalan badai pasir itu bahkan sampai membuat sinar matahari itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Bahkan Hajime itu harus menggunakan lampu hijau glowstone untuk melihat sekitar karena kurangnya cahaya. Hajime juga bahkan melambatkan laju berise sampai 30 km per jam untuk menghindari mara bahaya. Dengan kecepatan seperti itu, Hajime itu memperkirakan kalau Hajime dan yang lainnya itu akan keluar dari badai itu sekitar 5 menit lagi. Tapi tidak lama Hajime itu melaju. Mereka itu tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan 3 sunworm
atau monster cacing yang datang dari bawah pasir dan mengejar Hajime dan yang lainnya itu dari belakang. Hajime mulai tancap gasnya itu untuk menaikkan kecepatannya dan langsung berbelok-belok ke kanan dan ke kiri untuk menghindari serangan dari monster cacing itu. Lalu tiba-tiba datanglah dua monster cacing lagi dari sisi kanan dan kiri Brise. Mereka mulai menjepit Brise. Setelah berhasil menjepit Brise, cacing-cacing itu langsung menyerang pintu mobil Brise. Walaupun serangan mereka itu tidak berdampak buruk ke Brise, karena Hajime sudah memberikan sihir pelindung ke Brise. Tapi karena jepitan kedua cacing itu bisa saja menyebabkan Brise itu terbalik. Untuk menghindari itu, Hajime pun berniat untuk ngedrive untuk melepaskan jepitan kedua cacing itu. Tapi sebelum melakukan itu, tindakan Hajime itu dihentikan oleh Yue dan Tio. Mereka bilang ke Hajime untuk menyerahkan itu kepada mereka berdua. Hajime pun setuju dengan permintaan mereka. Tepat setelah cacing itu mau menyerang ke pintu mobil Brise, Tio dan Yue pun sudah membunuh mereka menggunakan sihir yang sama, yaitu Wind Blades. Yue dan Tio mengeluarkan deretan bilah angin yang langsung menuju ke cacing itu, yang mengakibatkan cacing-cacing itu terbelah-belah karena sihir itu. Sihir itu sebenarnya adalah sihir tingkat pemula, tapi karena jumlah mana Tio dan Yue yang dituangkan ke sihir itu berubah menjadi sihir tingkat menengah. Dan bukan hanya itu saja, mereka berdua juga memanfaatkan badai pasir itu untuk meningkatkan kekuatan Windblade mereka. Tepat setelah kedua cacing itu mati, ketiga cacing yang tadinya mengikuti dari belakang itu, sekarang mereka itu sudah hampir mendekati Hajime dan yang lainnya. Karena kesal sama kegigihan mereka, Hajime pun mengeluarkan salah satu senjata dari Brise. Suara-suara keras mulai keluar dari bagian belakang Brise. Dan setelah itu keluarlah sebuah bundaran-bundaran hitam yang berguling dari bawah. Dan pada saat cacing-cacing itu mulai mendekati Brise, mereka itu tiba-tiba meledak dengan daging-daging cacing mereka itu yang terpotong-potong karena ledakan itu. Itu disebabkan karena benda yang tadi Hajime keluarkan itu adalah granat. Melihat banyaknya perubahan senjata Brise yang dari roket peluncur, senapan jarak jauh, dan sekarang granat, Sia itu merasa takjub dan bertanya kepada Hajime, berapa sih senjata yang Hajime pasang ke Brise? Dengan senyuman yang jahat, Hajime pun membalas, kalau Brise itu juga bisa berubah menjadi golem raksasa yang berbentuk manusia dan juga dapat digunakan untuk bertarung juga loh. Walaupun ini sulit untuk dipercaya bagi para gadis-gadis itu, tapi karena itu perkataan Hajime, para gadis itu mempercayai perkataan Hajime itu dan mulai melihat ke sekeliling dengan panik. Tapi setelah itu Hajime pun bilang kepada mereka kalau itu hanyalah bercanda. Walaupun begitu, di akhir kalimatnya dengan tersenyum, Hajime pun bilang juga kalau Hajime juga memang ingin melakukan hal itu. Setelah mendengar itu, para gadis pun yakin kalau Hajime pasti akan membuat Brise itu menjadi seperti itu di masa depan. Setelah kejadian itu selesai, Hajime dan yang lainnya pun mulai melanjutkan perjalanan mereka untuk melewati badai pasir itu. Ketika mereka telah masuk lebih dalam dari badai pasir itu, sekarang Hajime dan yang lainnya itu dihadapkan oleh monster lagi. Dan sekarang yang menghadang mereka itu adalah monster semut raksasa dan laba-laba raksasa. Tapi dengan kombinasi sihir Yue dan Tio dan juga senjata Brise, monster-monster itu tidak ada apa-apanya. Bahkan mereka itu sudah dihabiskan atau dibunuh sebelum mereka itu menyerang. Sedangkan Sia, dia itu meratapi dirinya sendiri karena dia itu merasa tidak berguna. Setelah beberapa menit kemudian, Hajime dan yang lainnya pun berhasil melewati badai pasir itu dan sampai di The Grand Volcano. Penampakan gunung itu sama seperti Ice Rock, tapi lebih besar dan lebih tinggi daripada Ice Rock. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah walaupun itu adalah gunung berapi, tapi gunung itu tidak pernah meletus sama sekali.
Mungkin ini juga ada hubungannya dengan fakta kalau ini juga adalah labirin. Pintu masuk labirin itu ada di puncak gunung itu. Hajime mencoba untuk menaiki gunung itu menggunakan brise. Tapi sayangnya, brise itu tidak bisa naik gunung itu karena gunung itu terlalu curam. Karena brise tidak bisa naik, Hajime dan yang lainnya pun memutuskan untuk turun dari brise dan berjalan kaki menuju ke sana. Setelah mereka semua turun dari brise, mereka semua itu kecuali Tio, mereka itu langsung merasakan hawa yang panas sekali di sana. Itu disebabkan karena gunung itu memiliki suhu yang sangat panas. Melihat teman-temannya yang kepanasan, mulailah Tio nih, Tio yang kebal panas itu. Tio itu merasa iri terhadap yang lainnya karena merasakan sensasi panas itu. Mendengar itu, Hajime pun langsung kesal dan langsung menawarkan Tio itu untuk dilemparkan ke magma agar dia itu bisa merasakan panas itu. Karena sadar kalau waktu terus berjalan, Hajime dan yang lainnya pun memutuskan untuk mendaki gunung itu sekarang. Dan kurang dari 1 jam, akhirnya Hajime dan yang lainnya pun sampai di puncak gunung The Grand Guren Volcano itu. Di puncak gunung itu, Hajime dan yang lainnya itu menemukan banyak jenis batu-batuan yang berserakan di sana. Dari batu yang bergerigi, batu bersinar yang halus, batu besar, dan yang lain-lainnya. Di antara semua batu itu, ada satu batu yang menonjol keluar dari bawah tanah. Batu itu berbentuk seperti melengkung gitu, dan tingginya itu sekitar 10 meter. Setelah Hajime mendekati batu itu, Hajime pun melihat sebuah tangga yang menuju ke bawah, di bawah batu itu. Hajime berdiri di puncak tangga itu. Lalu Hajime pun menganggukkan kepalanya untuk memberikan isyarat pada yang lainnya untuk semangat. Dan kemudian Hajime dan yang lainnya pun masuk ke labirin itu. Selama ini Hajime itu merasa kalau Orcus Agung dan Ngarai Eisen itu sangatlah aneh. Tapi setelah masuk labirin Grand Guren Volcano ini, kedua labirin itu tidaklah ada apa-apanya daripada labirin ini. Monsternya sih tidak begitu kuat dibandingkan labirin Orcus Agung, tapi konstruksinya itu yang ada di sana itu sangatlah menakjubkan. Yang menjadi menakjubkannya itu adalah pemandangan magma yang mengambang di udara yang memenuhi seluruh ruangan itu. Bahkan di sana itu juga ada sungai magma yang melayang di udara juga. Sungai itu berliku-liku yang membuatnya tampak seperti naga merah raksasa yang terbang melalui gunung berapi. Tapi walaupun begitu, mereka juga harus waspada terhadap magma yang ada di sana. Bahkan di sana itu juga terdapat perangkap alami yang dihasilkan dari muncratan magma yang ada di sana. Karena hal itu, Hajime dan yang lainnya itu harus melalui labirin itu dengan sangat lambat. Namun yang membuat labirin itu sangat melelahkan bukan karena jebakannya, tapi karena hawa panasnya. Hawa panas di labirin itu lebih panas daripada di luar. Karena panas itu, Hajime itu sampai merasa kalau mungkin ini rasanya telur digoreng. Keringat mengalir sangat banyak dari Hajime dan yang lainnya saat mereka itu menuju lebih dalam ke perut gunung berapi itu. Sambil menghindari tetesan magma dari atas dan samping, beberapa saat kemudian Hajime dan yang lainnya pun akhirnya sampai di sebuah ruangan yang terlihat jelas kalau itu adalah buatan manusia. Ruangan itu telah dilubangi dengan sebuah alat raksasa, dan di salah satu dindingnya itu terdapat sebuah permata merah muda bercahaya yang ditempatkan di sana. Hajime bertanya apa itu adalah Steel Stone yang mereka cari. Tio menjawab ya. Menurut pengetahuan Tio, tempat yang Hajime dan yang lainnya tempatin ini adalah tambang untuk menggali Steel Stone. Tapi Steel Stone yang ada di sana sudah banyak yang diambili oleh petualang. Yang tersisa hanyalah sedikit.
Itu pun ukurannya itu tidak lebih dari jari kelingking. Karena hal itu, mau nggak mau, Hajime itu memang harus pergi lebih dalam lagi untuk mencari steel stone yang banyak. Hajime dan yang lainnya pun turun hingga ke lantai 7. Suhu di sana semakin panas karena semakin ke bawah, suhu itu semakin naik. Menurut catatan yang Hajime baca, di lantai 7 ini adalah lantai yang paling jauh yang bisa dimasuki para petualang dalam sejarah. Tapi walaupun begitu, Hajime dan yang lainnya itu tetap terus turun lebih jauh lagi ke lantai 8. Dan ketika Hajime dan yang lainnya itu masuk ke lantai 8, Hajime dan yang lainnya itu diterpa oleh angin yang sangat kencang. Dan beberapa detik kemudian, melesatlah sebuah api yang besar yang berbentuk spiral yang melesat ke arah Hajime dan yang lainnya. Sontak secara refleks, Yui itu mengeluarkan sihir gravitasinya, yaitu Spatial Severance. Maaf ya kalau salah ya bacanya ya. Untuk menangkis api itu, sebuah bola hitam pun keluar. Bola itu memiliki medan gravitasi yang sangat kuat untuk menyerap api yang melesat itu. Setelah api besar itu menghilang, Hajime dan yang lainnya pun melihat sosok yang menyerang mereka. Sosok itu adalah monster banteng atau lembu. Sekujur badan dari banteng itu ditutupi oleh magma. Tanduknya itu sangat tajam, dan setiap banteng itu bernafas, keluarlah api yang kecil dari lubang hidungnya. Nama dari makhluk itu adalah Magma Ox. Magma Ox atau banteng itu marah karena tembakannya itu nggak berhasil dan mengarahkan tembakannya lagi ke arah Hajime dan yang lainnya. Tapi dengan mudah, Yui itu menangkis semua serangan itu dengan bola gravitasinya seperti tadi. Setelah berhasil menangkis semua serangan Magma Ox, sekarang Yui itu mengarahkan bola gravitasinya itu ke Magma Ox itu. Setelah bola gravitasi Yui itu sudah dekat dengan Magma Ox, Yui itu langsung mengeluarkan api yang diserap tadi itu ke arah banteng itu. Api yang keluar dari bola gravitasi Yui itu lebih kuat daripada yang sebelumnya yang diserap. Karena bola gravitasi Yui itu dapat mengkompres sesuatu yang masuk. Ya lebih gampangnya itu sama kayak full counternya Meliodas itu loh. Yang kalau dia itu bisa nge-counter sihirnya orang dan sihirnya itu digandakan itu. Nah modelnya kayak gitulah. Sebuah ledakan besar pun terjadi yang mengakibatkan Magma Ox atau banteng itu terpental di udara hingga menabrak ke dinding. Tapi walaupun begitu, Magma Ox itu masih bisa bangun dan mulai menyerang Hajime dan yang lainnya lagi. Yui merasa kesal karena serangannya itu tidak berhasil. Melihat itu, Hajime pun berniat untuk menyerang Magma Ox, tapi tindakannya itu dihentikan oleh Xia. Xia ingin Hajime itu menyerahkan masalah ini kepada dirinya. Karena Xia itu juga ingin menguji fitur baru yang ada di palunya itu. Hajime pun setuju dengan itu. Setelah mendapatkan izin dari Hajime, Xia pun langsung melompat untuk mendekati Magma Ox. Kemudian Xia pun langsung menghantam tepat di kepala Magma Ox menggunakan palunya itu sambil berputar-putar di udara. Dari bekas hantaman palu Xia itu, keluarlah mana yang menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat, hingga dapat memotong kepala Magma Ox itu. Setelah Xia berhasil memotong kepala Magma Ox, Xia pun mendarat di tanah dengan selamat. Tio dan Yui pun sampai merasa takjub setelah melihat serangan itu. Dan semua itu berkat shock convention yang ditambahkan Hajime ke palu Xia. Shock convention ini adalah kekuatan atau sihir dari keturunan dari mana convention. Dan mana convention ini adalah kekuatan yang Hajime peroleh
dari salah satu monster yang Hajime makan. Monster itu adalah monster berkepala kuda yang Hajime lawan pada saat Hajime itu menyelamatkan Kaori di episode 13 animenya. Shock Convention ini adalah kekuatan yang memungkinkan penggunanya itu untuk mengubah mana mereka menjadi kekuatan. Lalu dengan kekuatan kreasinya milik Hajime, Hajime itu menambahkan Shock Convention itu ke Palusia dan jadilah kekuatan tadi itu. Setelah kekalahannya Magma Ox itu atau banteng itu, Hajime pun maunya memeriksa kepalanya itu yang terpenggal itu atau terpotong itu. Tapi tindakannya itu dihentikan oleh Yue yang tiba-tiba menarik Hajime untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan Hajime dan yang lainnya itu menuruni labirin. Hajime dan yang lainnya itu terus bertemu dengan monster-monster yang bervariasi. Dari kelelawar yang dapat menembakkan magma dari sayapnya, belut yang berenang di dinding yang dapat melelehkan apa yang dia lewati, landak yang dapat menembak duri yang menyala, bunglon yang dapat mencabuk layaknya cambuk dengan lidahnya dari dalam magma, ular yang dapat berenang di sungai magma dan bisa mengabaikan gravitasi, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi, mereka semua itu memiliki kekebalan terhadap magma dan juga ketahanan terhadap sihir tingkat rendah. Karena itu mereka itu dapat menahan semua sihir tingkat rendah yang dilancarkan ke arah mereka, dan dapat memanfaatkan medan perang yang penuh dengan magma itu untuk bersembunyi jika mereka itu terdesak. Setelah melewati mereka semua itu, Hajime pun mengerti kenapa para petualang itu hanya bisa sampai di lantai 7 saja. Tidak hanya bahaya, tapi hadiahnya itu tidak sesuai dengan resikonya. Monsternya sih tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan monster yang ada di lantai 40 labirin Orcus Agung. Tapi kristal mananya itu yang mereka jatuhkan itu setelah mereka mati itu tidaklah sebesar yang seharusnya. Dan jumlah batu permata yang ditemukan di sana itu tidaklah banyak dan susah ditemukan. Tapi dari semua itu yang paling buruk adalah suhu panas yang di sana. Suhu panas di sana itu akan terus naik di setiap lantainya. Semua selain Tio, mereka semua itu telah mencapai batas mereka karena suhu panas itu. Mereka seperti Yue, Shia dan Hajime hampir kehilangan kesadaran mereka karena suhu panas itu. Hajime itu bahkan sampai mengeluarkan semua artefak pendinginnya. Tapi sayangnya, itu sama sekali tidak ada gunanya. Di sebuah kamar yang Hajime dan yang lainnya itu temukan, Hajime pergi ke dinding yang paling jauh dari magma. Kemudian Hajime itu mentransmutasi lubang untuk dirinya dan yang lainnya. Dan begitu semuanya itu masuk ke lubang itu, Hajime itu langsung menutup lubang itu dengan menyisakan lubang kecil untuk bernafas. Ya kalau kurang jelas, kalian bisa lihat aja lah di episode 1 animenya. Hajime itu saat ini nih melakukan hal yang sama seperti itu. Tapi bedanya di sini, Hajime itu juga menggunakan desintesis dan juga sintesis kompresis untuk melapisi dinding menggunakan logam super dense. Hajime menggunakan itu agar dapat mencegah masuknya belut magma yang dapat berenang di dinding. Setelah selesai melakukan itu semua, Hajime menyuruh Yue untuk membuatkan mereka sebuah balok es untuk mendinginkan suhu mereka. Walaupun Yue sudah hampir mau pingsan gitu, Yue masih bisa menuruti perintah Hajime. Yue mulai membuatkan sebuah balok es yang besar di tengah lubang itu. Tio pun juga ikut membantu dengan memberikan sebuah sihir angin sepoi-sepoi untuk menyebarkan udara dingin ke sekitar ruangan.
Karena semua itu, suhu di lubang itu mulai turun dengan cepat. Yui dan Xia merosot ke lantai menikmati angin dingin yang ada di sana, layaknya seperti boneka es yang meleleh. Melihat itu, Hajime berpikir mereka berdua itu terlihat kawaii saat melakukan itu. Hajime memikirkan itu sambil mengambil sebuah handuk untuk diberikan kepada semuanya. Setelah membagi semua handuk itu, Tio mulai mendekati Hajime dan bertanya kepada Hajime, "Sepertinya kau tidak mengalami kesulitan ya, Master?" Hajime menjawab, "Tidak, sebenarnya panas ini sangat membunuhku." Mendengar pengakuan Hajime itu membuat Tio itu terkejut. Tapi menurut Tio itu, panas ini adalah tema dari alasan kenapa labirin ini dibangun. Tio mengatakan itu kepada Hajime itu sambil mengelap keringat menggunakan handuk yang Hajime berikan tadi, yang menandakan kalau hawa di labirin itu memang sangat panas. Bahkan Tio yang kebal terhadap panas bisa sampai keringetan karena panas. Saat Hajime mendengar kata tema dari perkataan Tio tadi itu, Hajime menjadi kebingungan. Hajime bertanya kepada Tio, apa itu tema yang Tio maksud tadi itu. Tio pun menjelaskan kepada Hajime kalau semua labirin itu adalah cobaan untuk menentukan siapa yang layak untuk menantang dewa. Maka di setiap labirin pasti akan memiliki sebuah tema. Contohnya Great Orcus Labirin atau Labirin Orcus Agung. Alasan kenapa di sana terdapat banyak macam monster karena labirin itu didirikan untuk membantu para penantang untuk mendapatkan berbagai pengalaman dalam bertempur. Sedangkan Ngarai Reisen itu dibangun untuk memaksa para penantang itu untuk membersihkan rintangan yang ada di sana tanpa menggunakan sihir. Dan kalau The Grand Volcano ini dibangun untuk melihat seberapa baik para penantang dalam mempertahankan fokus mereka dan juga menahan sebuah serangan kejutan di bawah tekanan suhu yang ekstrim. Mendengar itu, Hajime pun akhirnya mengerti kenapa semua labirin itu berbeda-beda. Mungkin semua itu untuk memberikan semua pelajaran bagi para penantang. Alasan kenapa Tio bisa tahu semua itu, dan juga alasan kenapa Hajime itu langsung percaya dengan perkataan Tio, karena itu disebabkan karena Tio itu sebenarnya itu adalah seorang sarjana. Sudah cantik, rambutnya hitam panjang, sarjana lagi. Ya, tapi sayangnya karena sifatnya yang masokis itu membuat semua yang dia punya itu menjadi sia-sia. Dan itulah yang Hajime pikirkan terhadap Tio saat ini. Setelah memikirkan itu, Hajime yang saat ini berada dekat dengan Tio. Hajime saat ini melihat sebuah adegan ecchi di mana Hajime itu melihat setetes air keringat dari leher Tio itu mengalir turun secara perlahan ke dada Tio dan tiba-tiba menghilang. Karena merasa malu setelah melihat itu, Hajime itu langsung memutuskan untuk menoleh ke sisi yang lainnya. Tapi di sisi lainnya itu, Hajime itu melihat sesosok Yue dan Xia yang sedang duduk dengan kondisi yang sangat basah kuyup karena keringat. Baju mereka berdua itu sangat basah sekali. Saking basahnya itu, baju mereka itu sampai terlihat seperti tembus pandang. Melihat pemandangan itu, Hajime itu terfokus pada Yue yang sangat memikat hati Hajime. Yue melepas kancing atas kemejanya untuk menghapus keringat yang ada di badannya. Kulitnya sedikit memerah dan Yue juga sedikit terengah-engah karena kepanasan. Bagi Hajime, pemandangan ini sangat menggoda batinnya. Hajime pun melihat dirinya sendiri itu tidak bisa memalingkan wajahnya itu dari Yue yang menggoda itu. Dan setelah beberapa detik kemudian, Yue pun akhirnya sadar
kalau dia saat ini sedang dipelototi oleh Hajime. Yui menoleh ke arah Hajime dan mulai menatapnya. Hajime sadar akan hal itu. Hajime itu langsung memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya itu karena terbawa nafsu dan memutuskan untuk memalingkan wajahnya. Tapi sebelum Hajime memalingkan wajahnya, Yui itu menatap dengan senyuman yang menawan yang membuat Hajime itu tidak bisa memalingkan wajahnya. Kemeja Yui saat ini masih terbuka. Yui merangkak mendekati Hajime dengan punggung yang melengkung layaknya seperti kucing. Melihat itu, mata Hajime itu langsung terfokus memandangi Yui. Pipi Yui itu memerah dan opainya itu hampir kelihatan. Setelah Yui itu sudah di sebelah Hajime, sambil membawa handuk, Yui itu mulai mengatakan sesuatu ke Hajime, yaitu, "Maukah kamu membersihkanku, Hajime?" Setelah mendengar kata-kata itu yang menggoda itu, tanpa sadar Hajime itu menerima handuk yang Yui berikan. Hajime sudah terbawa oleh nafsu dan sudah tidak bisa lari lagi. Hajime mulai mengarahkan tangannya ke leher Yui. Tapi sebelum bisa melakukan grepe-grepe atau pegang-pegang, Sia berhasil memergoki Hajime dan Yui. Sia marah-marah pada Hajime kalau ini bukanlah saatnya untuk melakukan seperti itu. Hajime mencoba untuk menjelaskan kepada Sia dan mencoba untuk membela dirinya sendiri dengan beralasan kalau Yui itu terlalu menggoda, jadi mau bagaimana lagi. Sedangkan Yui, dia itu juga beralasan kalau Yui itu melakukan itu karena Hajime itu terlihat lucu pada saat Hajime itu menatapnya tadi. Sia marah-marah pada Hajime. Kenapa Hajime itu melihat Yui aja, padahal dia itu juga di sebelah Yui. Padahal kondisinya itu juga sama. Kenapa Yui aja yang dilihat? Sia mulai merasa kurang percaya diri terhadap penampilannya itu. Sia meminta bantuan kepada Tio untuk membantunya menceramahi Hajime. Tapi sayangnya Tio tidak membantu Sia. Bagi Tio, setidaknya Hajime itu sudah tertarik sama opainya itu. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya senang. Setelah mengatakan itu, Tio pun langsung tertawa gitu. Kayak ngejek gitu loh ceritanya. Dengan kata lain itu, Tio itu sebenarnya sadar kalau si Hajime itu ngeliatin tadi itu. Sia mendengar itu, mentalnya itu langsung down gitu. Dari ketiga cewek yang ada di sana dengan kondisi yang sama, hanya Sia saja yang tidak dilihat sama Hajime. Tapi walaupun begitu, Sia tidak menyerah. Dia mulai telanjang agar membuat Hajime itu melihatnya. Tio yang ingin ikut bersenang-senang, Tio juga mulai ikut telanjang. Tapi kemudian Hajime pun langsung menghentikan mereka dengan menembak mereka berdua itu menggunakan peluru karet. Hajime bersyukur karena tidak ada Kaori di sini, karena jika ada Kaori, maka hal ini akan jadi semakin ribet. Sedangkan Sia setelah ditembak oleh Hajime, Sia menggeliat di tanah kesakitan dengan kondisi yang masih telanjang. Kalau Tio ya kalian tahu lah pasti. Dia malah menggeliat kesenangan karena ditembak itu. Dan setelah semua kejadian itu selesai, Hajime dan yang lainnya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke lantai terbawah labirin itu. Oke, terima kasih pada kalian yang telah menonton video saya dan mendengar video saya ini. Mohon maaf jika ada salah informasi atau salah kata. Dan bila kalian suka, boleh like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di-share juga. See you next video, and... 邪魔